Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali meninggal kecuali jenengan punya kalimat la ilaha illallah yang terbaik. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kita. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Wahai orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, pastikan kalimat yang keluar dari lisan kita adalah kalimat yang benar saja. Yuslih lakum a'malakum, niscaya dengan itu Allah akan perbaiki amal kita selanjutnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni dosa kita yang telah lalu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan adzima, maka sesungguhnya dialah orang yang paling beruntung. Quran surah Al-Ahzab 41-42. Semoga kita semua termasuk yang ada di dalam ayat-ayat yang dibacakan tadi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang kula hormati Pranoto Coro ingkang sampun paring wekdal, mugi-mugi saya bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin insyaallah, penuh keberkahan dan dirahmati sepanjang pengajian insyaallah. Yang kula hormati Ibu Kepala Sekolah Bu Sri Hartanti SPD SD, semoga Allah jaga beliau, semoga Allah sayangi beliau dan seluruh sivitas akademik di SDN 1 Sriwitan. Ingkang kula hormati Bapak Duku, Bapak Supardan. Ingkang kula hormati Bapak Ratio, sesepuh kita, masya Allah, kehadirannya insya Allah menambah keberkahan kajian pagi ini. Ingkang kula hormati Bapak Ketua Komite, semoga Allah menjaga beliau dan seluruh yang hadir, Bapak Ibu semuanya, walaupun bapak-bapaknya selalu sedikit, ibu-ibunya selalu yang terbanyak. Insya Allah semoga duduk panjenengan hari ini adalah bagian dari tanda jenengan bersyukur kepada Allah, yang dengannya insya Allah Allah akan tambah nikmat, insya Allah. Insya Allah. Salawat, salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mempelajari risalahnya, memahami risalahnya, hidup di atas sunnah-sunnahnya, pun nanti kalau kita meninggal sedang di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu adalah pertanda bahwa kita akan mendapatkan kematian yang baik, kematian yang husnul khotimah, yang setiap hari kita minta kepada Allah untuk mendapatkannya. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, saya minta kepada Engkau kematian yang baik. Ini menjadi doa yang sangat penting karena gerbang surga itu dibuka dengan kematian yang baik. Siapapun yang kematiannya husnul khotimah, insya Allah ciri mudahnya panjenengan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sujud kita, kalau dengan salat sunnah khususnya, berdoalah setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, maka jenengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, saya mohon kepadamu kematian yang baik. Juga doa Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, saya mohon kepadamu untuk dimasukkan ke surgamu. Ini doa yang tidak boleh putus dari kita, Bapak Ibu semuanya, karena kita sangat berkebutuhan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya kita di dunia hebat, kaya raya, tapi kalau ujung-ujungnya neraka. Kita sangat ingin
kita pulang kepada Allah, balik ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Bapak Ibu semuanya, tentu yang pertama kita sangat ingin dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka kita pun berdoa, doanya Allahumma ja'alni minal qalil, minal qalil. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku minal qalil, termasuk orang yang sedikit. Ini doanya para sahabat nggih. Mungkin kita berpikir, oh doanya begitu, ya Allah kula nyuwun teng panjenengan supados dados tiyang ingkang sithik. Itu sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 13. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Kata Allah, dan ternyata sedikit di antara hambaku yang bisa bersyukur kepadaku, kata Allah. Maka para sahabat berdoa, ya Allah jadikan saya termasuk orang yang sedikit itu. Dan Imam Asy'adi rahimahullah ta'ala, imam besar, punya kitab tafsir, mengatakan kabar itu adalah kabar yang benar. Dan hari ini kita pun membenarkan orang yang bisa bersyukur itu banyak apa sedikit? Monggo. Banyak apa sedikit? Sedikit, sedikit. Kalau banyak masjid subuh penuh, kados sholat Jumat, kenyataannya subuh belum penuh. Makanya Allah menyebutkan wa qalilum min ibadiyas syakur, dan ternyata sedikit di antara hambaku yang bisa bersyukur kepadaku. Maka kita memohon, ya Allah jadikan saya yang sedikit itu. Di antara doa kami sekeluarga memohon kepada Allah demikian, supaya kita diistiqomahkan di dalam kebaikan. Karena syukur itu tidak mudah. Syukur secara definisi adalah merubah setiap titipan nikmat dari Allah menjadi ketaatan. Saya ingatkan Bapak Ibu semuanya, nikmat yang kita terima hari ini, apapun itu bentuknya adalah titipan dari Allah. Karena itu titipan, pasti pada masanya akan dimintai pertanggungjawaban. Gini apa nggih? Kita nitipin kendaraan di tukang parkir kan akan diminta kembali. Nggih, ibu-ibu nggih. Maka umur panjenengan hari ini adalah titipan Allah, yang pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban untuk apa umurnya. Kesehatan yang kita terima hari ini akan ditanyakan, dek ben sehate tinggo apa. Mata kita yang sehat akan ditanyakan, dulu hari Ahad seharian dipakai untuk melihat apa. Sekarang fitnah zaman luar biasa dengan gadget. Kita pegang gadget itu, mata melihat gadget bisa lama itu, nyekrol, gak rampung, subhanallah. Ketahuilah, waktu yang Allah titipkan kepada panjenengan akan ditanyai pada saatnya nanti. Jenengan punya kaki yang sehat akan ditanyakan melangkah kemana, punya tangan yang sehat akan ditanyakan melangkah kemana. Demi Allah, yang namanya nikmat dari Allah itu banyak sekali jumlahnya. Jikalau kita berkehendak untuk menghitung maka enggak akan mampu. Sekedar jari-jari sehat penting buatan. Penting nih, saya itu merasakan kebas-kebas ini nggak nyaman banget nih. Sudah mungkin ada 2 bulan ini nggak enak. Kalau untuk pegang apa rasanya kebas nggak enak. Baru jari-jari. Makanya sekali lagi, mudah-mudahan kita termasuk orang yang betul-betul bisa memanfaatkan setiap titipan nikmat menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Titipan anak dengan seluruh rupa-rupanya, kita juga memohon kepada Allah mudah-mudahan kita bersyukur dengan hadirnya anak kita. Alhamdulillah kabar baik nih, SDN Sirbitan kemarin lulusan kemarin juara 1 gitu nih. Di Kasihan Masya Allah nih. Jadi dengan sekolah di SD yang insya Allah favorit. Masya Allah nih. Masya Allah. Anak saya sebelah kebetulan lulus kemarin nih. Kalau nggak salah dari SDN Sirbitan banyak yang ke SMP 3. Ada berapa orang Bu? Banyak Ibu? Banyak, Masya Allah. Kayak pindah kelas. Kayak pindah kelas, Masya Allah. Sebagian di SMP 2 Bantul, kalau nggak salah 3 anak, Masya Allah. Kita sangat berharap mudah-mudahan anak-anak kita yang sudah lulus membawa ilmu dari SDN Sirbitan, mudah-mudahan pada akhirnya bisa kembali memberikan manfaat kepada sekolahnya, Masya Allah. Dan jenengan yang hadir hari ini juga saya kira punya motivasi yang sama, punya semangat yang sama. Bapak Ibu semuanya, saya mencoba membawa hal ke sekolahan ini sesuatu yang mungkin bisa menjadi dalam tanda kutip selling point buat SDN 1 Sirbitan. Saya kebetulan menyekolahkan anak, ada beberapa pengalaman dari SD IT, SD negeri, kemudian di pondok. Ada satu hal yang menjadi dalam tanda kutip tambahan keuntungan buat wali santri yang nyekolahin anaknya di pondok.
Di antaranya adalah kajian seperti ini. Kajian bulanan yang diselenggarakan oleh mudir pondok dengan pembahasan yang tersilabus, terstruktur. Salah satu yang dibahas adalah tentang hadis arba'in. Bapak Ibu semuanya, saya terangkan dengan sedikit. Jadi wong muslim empun 30 tahun jadi muslim kok nganti mboten ngertos kitab dasar hadis arba'in yang jumlahnya 42, maka kebangetan. Nggih. Maka wajiblah buat kita orang yang mengaku sebagai muslim mengetahui hal-hal dasar dalam agama ini. Dan mereka yang nyekolah ke anaknya di pondok dapat itu. Dapat kajian khusus wali santri setiap sebulan sekali, di akhir bulan sekaligus jemput anaknya, boleh pulang sehari, dijemput hari Ahad, pulang hari Senin. Kita didudukan di sana, kemudian mudir menerangkan tentang kitab hadis arba'in salah satu. Tentu saja kitab dasar itu sangat banyak. Mudah-mudahan di SDN 1 Seribitan ini bisa terpola yang seperti ini, sehingga nanti 10 kali pertemuan sudah dapat 10 hadis. Itu Masya Allah manfaatnya tuh besar. Manfaatnya besar. Sebagian sampai cerita ke saya itu, kalau saya kan sudah biasa nih, mau saya pengajar. Mereka yang betul-betul awam mondokin anaknya di pondok itu merasa, ya Allah Ustadz, saya itu sampai nangis, bersyukur sekali saya dulu dari kecil nggak pernah ngaji yang urut. Sekarang gara-gara saya nyantri kayak anak di pondok, sehingga saya jadi dapat pelajaran yang urut seperti ini, dan itu memberi manfaat yang besar, Bapak Ibu semuanya. Maka mudah-mudahan ini bisa diinisiasi di SDN 1 Seribitan sebagai salah satu hal yang positif. Di samping muridnya juara 1, nek perlu bapak ibunya juara 1 di masyarakat. Allahumma amin. Memang ini upaya yang tidak mudah, tapi insya Allah kalau komitmen bersama, insya Allah bisa. Sebelum kesini saya datang ke salah satu masjid. Kebetulan di sana ada juga gerakan untuk melakukan baksos dari masjid, Masya Allah. Jadi masjid itu masjid kecil, tapi kegiatannya sangat banyak, termasuk nulungin orang yang misalnya SPP-nya nggak kebayar, yang masih pakai SPP nih, dan sebagainya. Masya Allah, banyak berbuat gara-gara ngaji, Bapak Ibu semuanya. Nah, oleh karena itu judul hari ini adalah mengambil berkah dari ilmu agama. Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa pergi dari rumahnya, keluar dari rumahnya untuk datang ke majelis taklim dalam rangka belajar ilmu agama, maka dibuat mudah jalannya masuk surga. Rasulullah yang bersabda, ibu-ibu semuanya, Pak semuanya. Di antara kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, maka kita membenarkan apa yang dikabarkan. Rasulullah mengkabarkan kepada kita, sing sinten kemawon keluar dari rumahnya ke majelis taklim, kemudian dia mendengarkan dalam rangka belajar ilmu agama, Allah janjikan akan dipermudah jalannya masuk surga. Dan jenengan hari ini ditakdir demikian. Jenengan duduk seperti hari ini itu bukan kebetulan, Bapak Ibu semuanya. Allah sudah tulis di Lauh Mahfuz, kitab induk di sana, bahwa nanti jenengan akan duduknya di sebelah sana, ngelendok terennya, pun ditulis oleh Gusti Allah. Nggih, jangan pakai ngantuk, no boten pun ditulis. Nggih, maka mudah-mudahan kita sama-sama belajar, Bapak Ibu semuanya. Saya pun masih belajar. Anak saya 5, yang terbesar baru masuk kuliah tahun ini, masih berproses. Kita sama-sama berjuang, mudah-mudahan akhir yang baik. Rasulullah menyebutkan wal akibatul lil muttaqin, selalu akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka bertakwalah kepada Allah, sehingga nanti akhir kehidupan kita insya Allah kebaikan. Mungkin sebagian kita nggak terlalu kaya, mungkin kita nggak terlalu punya, tapi kalau kita bertakwa kepada Allah, insya Allah tetap akhirnya kebaikan, insya Allah. Nah, Bapak Ibu semuanya, Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat ke-110. Siapa yang biasa Al-Kahfian? Ayat terakhir.
Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Coba jangan perhatikan ibu-ibu semuanya. Nanti jangan buka di rumah nih. Zaman sekarang jangan buka Quran mudah, nganggo HP wis ketok kabeh. HP bukan hanya untuk nonton sinetron nggih. HP untuk belajar. Nggih. Anak saya Aisyah yang dulu di sini itu pinter bahasa Jepang gara-gara biasa berinteraksi dengan HP. Dia bisa cover kartun bahasa Jepang. Padahal saya nggak pernah ngajari karena pegang HP. Saya katakan pegang HP boleh. Kadang-kadang saya juga marah-marah juga kalau pegang HP, kalau bermanfaat untuk nge-game. Marah tenan saya. Nih kadang-kadang anak-anak harus dimarahi, balik meneh. Saya katakan sisakan waktu untuk yang bermanfaat. Maka dia bisa bikin kartun, nih, kartun animasi. Kemudian dia bisa isi dubbing dengan kalimatnya bahasa Jepang. Dibayar itu, dibayar. Satu kali dubbing kadang-kadang 400.000, satu kali dubbing 700.000. Makanya tahun ini Aisyah itu tadinya sebenarnya di pondok sudah 15 juz hafalannya, izin ke ayahnya, "Ya, aku di pondok nggak bisa berprestasi karena saya nggak bisa pegang HP. Saya mintalah ya, setelah 15 juz saya dipindah aja. Sekarang pindah ke MTS 1 Jogja." Karena di sana bisa lebih longgar, sehingga bapak ibunya sekarang tambah kesibukannya, sosok kudu nganter ke sana. Sebelumnya di pondok penak ramikir. Masya Allah. Nah, artinya apa? Gadget yang kita pegang bisa sangat memberikan manfaat asal penggunanya benar. Sekali lagi, kalau tidak yang terjadi sebaliknya. Sama-sama pegang gadget, sama yang HP. Tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Kalau nggak bisa hancur lebur anak kita, Bapak Ibu semuanya. Anak bertengkar dengan orang tuanya gara-gara HP biasanya. Gini bang, wis tole aja nyokeli HP wae tole, matanya langsung berubah, ya enggak? Ini problematika. Tapi kita sadar ini zaman, tantangan zaman demikian adanya. Maka kita orang tua yang harus bisa menyesuaikan. Nah, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Saya lagi Quran surah Al-Kahfi ayat terakhir 110. Siapapun kata Allah, yarju itu menuju kepada ingin banget ketemu Allah. Ketemu Allah berarti di mana? Di surga, mungkin di neraka. Jadi ketemu Gusti Allah di mana? Di surga. Maka alias kalimat siapapun yang ingin masuk surga, syaratnya dua. Falyamal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yaitu jenengan melakukan amal soleh dan jenengan tidak mati dalam kondisi bahwa dosa syirik. Satu-satunya dosanya tidak diampuni. Dosa yang lain itu semuanya bisa diampuni oleh Allah. Tapi dosa syirik di bawah mati nggak diampuni, ibu-ibu semuanya. Bagaimana Ustadz kalau saya pernah syirik kemudian tobat? Diampuni. Maksudnya yang nggak diampuni adalah lagi syirik mati. Nah itu nggak diampuni itu. Lagi menyembah kepada selain Allah mati. Ada kan orang cari pesugihan di Kebumen, kepala sekolah nih, buat nanti. Padahal ya Allah kurang yang pinter tuh niku. Tapi mungkin karena saking bingungnya waktu itu kerja ekonomi, cari pesugihan, diracun kali tiang Magelang itu, mati seperti itu tuh bahaya ibu-ibu. Karena mati dalam kondisi sedang meyakini selain Allah, bahayanya luar biasa. Maka dikatakan faman kana yarju, barang siapa yang ingin masuk surganya Allah, beramal soleh dan jangan pulang bawa dosa syirik. Poinnya jelas. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu semuanya, apa amal soleh? Syaratnya dua. Makanya kita mengambil berkah dari ilmu agama, karena dari situlah kita tahu definisi amal soleh. Amal soleh definisinya dua. Satu, amalnya bersih niat karena Allah. Namanya apa itu? Ikhlas. Jenengan ngopeni suami, najan suami nerodo pecicilan, tetap sabar ikhlas karena Allah. Lah bojoku kon salat ora gelem, nyebaine pol-polan, ya ujian. Ujian. Jenengan tahu istrinya Fir'aun itu masuk surga apa neraka? Istrinya Fir'aun ibu-ibu masuk surga apa neraka? Asia. Surga nggih. Istrinya siapa itu? Fir'aun. Kira-kira suami panjenengan sing rada pecicilan lebih kali Fir'aun lebih galak mboten? Insyaallah dikalah kali Fir'aun niku. Najan istrinya kaya suami kayak Fir'aun,
Asia tetap masuk surga. Boten saged dialesan maksudnya. Allah Ustaz bojoku kuwi lho alah nyebaline polone sepulunge wengi-wengi ngangkring terus malah mabuk sisan. Tetap jenengan sabar. Sebaliknya istrinya Nabi Lut di mana? Nabi Lut istrinya di mana? Di neraka, ibu-ibu semuanya. Nabi Lut wis apik men, wis soleh men. Dasar we ora bersyukur bojone mlebu teng neraka. Nggih. Nah, inilah dikatakan amal soleh. Makanya amal soleh itu menjadi prasyarat seseorang masuk surga. Amal soleh syaratnya 2. 1, ikhlas karena Allah. Demi Allah ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, kalau jenengan ngopeni anak, ngopeni suami, dan semualah sholat, mengharap wajah Allah, pasti jenengan ringan mengerjakannya. Jangan mungkin melihat kok ada orang rajin banget teng masjid nih, sementara ada yang males. Itu persoalan keikhlasan Bapak Ibu. Jangan cari apa? Kalau carinya Allah, insya Allah jadi ringan. Nyekolahin dalam rangka apa? Ya memang ini tugas dari Allah untuk saya ngopeni anak. Bukan persoalan nanti anak gede kalau berhasil saya minta bagian dari dia. Bukan itu. Kita betul-betul menjalankan perintah Allah, ikhlas berharap wajah Allah. Apa dalilnya? Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa. Jangan hafal semua tuh juz 30. Tidaklah diperintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah kecuali ikhlas, hunafatun lurus, mengharap wajah Allah. Yang kedua, syarat diterimanya amal adalah ittiba. Ittiba itu apa? Mengikuti contoh dari Nabi Muhammad SAW. Contoh salat. Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Maksudnya melihat bagaimana? Belajar dari kita para ulama. Oh, takbir itu begitu. Oh, salam itu begitu. Oh, tahiyat itu begitu. Artinya apa? Kita mendekati contoh dari Nabi Muhammad SAW. Kalau jenengan melakukan dua-dua itu, maka separuh langkah menuju surga sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanyakan jenengan sekarang. Jenengan lagi semangat banget sholat duhur, sehat kok, aku bersenam susuk mau dino minggu. Hari minggu banyak yang senam nih. Saya lihat di jalan, ibu-ibu merasa sehat, kemudian sholat duhur 8 rakaat, diterima mboten? Diterima enggak? Lebih oke lu 8 rakaat. Jenengan merasa sehat, aku tak duhur 8 rakaat, ben oke, diterima mboten? Kenapa enggak diterima? Sholat apik niku. Betul, karena tidak sesuai contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berlaku untuk semua ibadah. Makanya kitab untuk ngajari anak juga ada kitab khusus para ulama, tebel 300 halaman. Yang diantara disebut di dalam kitab itu adalah jangan paksakan anak yang bukan pada bakatnya. Orang tua itu tugasnya Bapak Ibu mencari jane anakku iki bakate opo to, itu yang diopeni. Orang pintar matematika di pokok matematika wis gemblung bocah ini kok. Nggih. Ada yang pintarnya bahasa Inggris saja. Itu dirawat itu. Ada yang pinternya, ada temannya Abdul kemarin dari SD Karangjati itu juara karate nasional. Oh, ini pinter karate, masya Allah. Orang apa dia pinter, tapi dia punya keterampilan di situ. Maka dalam kitab pendidikan anak itu bagaimana orang tua menemukan bakat anak, itu tugasnya. Enggak semua anak harus jadi ustadz, enggak semua anak jadi guru. Ada sebagian jadi programmer, anaknya diem, pinter jadi programmer, itu yang dirawat. Ada yang dijadikan jadi pilot, dia beribadah kepada Allah dengan pilotnya. Memang begitu ternyata Bapak Ibu semuanya. Jadi jenengan treatmentnya dengan wali yang lain nggak harus sama. Yang satu pinter apa? Ya monggo, itu di situ silahkan. Kita rawat sesuai dengan keterampilan anak. Mungkin akademiknya nggak terlalu pinter sebagian, tapi dilalai dia bicara bagus, punya sopan santun, itu yang dirawat ibu-ibu semuanya, bapak semuanya. Andai kita bisa menemukan itu, insya Allah akan lebih berhasil. Saya punya anak 5, keterampilannya beda-beda. Yang jaler, yang putra-putra dikaruniai oleh Allah, alhamdulillah suaranya bagus. Maka saya programkan untuk menghafal Quran, jadi imam, dan sudah jadi imam sekarang. Amar anak saya pertama itu sudah imam di banyak masjid di Jogja. Abdullah juga alhamdulillah punya bakat di situ. Ya udah dikembangkan di situ.
Yang putri-putri melu saya ora pati apik suarane. Nek kon maca ya lurus wae ora pati apik. Ya sudah, dia di situ tampilannya yang lain. Masya Allah ibu-ibu semuanya. Jadi jangan paksakan anak untuk melewati batas-batas yang bukan pada kemampuannya. Yakin Bapak Ibu semuanya, semua anak kita tuh pasti punya kelebihan. Hanya kadang kita kurang rapih, kurang rajin untuk menemukannya. Saya yakin ini sepakat nggih, Bu Kepala Sekolah nggih. Sepertinya model pendidikan harus memang seperti itu, nggih. Makanya di sekolah itu ada data statistik untuk mengklasifikasi ini anak kemana, kemampuannya kemana, sehingga nanti treatmentnya pun berbeda. Sebagian anak kelas 1 masih harus tambahan les untuk baca tulis. Sebagian sudah pintar baca tulis, ya sudah, sesuai dengan apa yang ada di dalam dirinya. Itu namanya bersyukur terhadap nikmat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya, ada satu kisah. Kisah ini dari Fudail bin Iyad. Jadi nanti baca di rumah nggih, Fudail bin Iyad itu siapa? Saya kasih gambaran sedikit. Beliau adalah mantan perampok. Tidak ada kafilah dagang yang lewat kecuali mesti dirampok oleh DNU. Tapi kemudian Allah takdirkan dia sadar dan dia menjadi sahabat Nabi yang paling utama. Beliau pernah bertanya kepada sahabat yang lain, umure sampean pinten? Orang ini menjawab, 60 wahai Fudail. Maka kemudian Fudail mengatakan, sesungguhnya sejak 60 tahun yang lalu engkau sedang berjalan dengan susah payah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perlu jenengan ketahui jenengan pun meh tekan. Paham Bapak Ibu? Sebab Rasulullah bersabda, akmaru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 saja. Berarti nek umur yang pun swita pun meh napa? Nah, itu dia itu. Meh ketemu Gusti Allah. Nggih. Dan ini seiring dengan Quran surah Al-Insyiqaq ayat ke-6. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika qadhan famulakih. Kata Allah, sesungguhnya kalian manusia begitu dilahirkan akan berjalan dengan susah payah terus dari hari ke hari menuju kepada Allah, dan pasti bertemu dengan Allah. Pasti bertemu nggih? Nggih mboten? Apa ada yang hidup selamanya? Maka kemudian orang ini mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek tiyang Cilacap niku mantep medok. Nek kondok enten tiyang meninggal, tiyang Cilacap. Ada yang mungkin ngapak-ngapak di sini, krungu wong mati mesti innalillahi wa inna ilaihi rajiun, begitu. Saking kagetnya. Maka kemudian Fudail mengatakan, kamu tahu apa arti ucapan yang barusan kamu katakan, yaitu ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Maka orang ini menjawab, terangkan kepadaku wahai Aba Ali. Maka Fudail menjawab, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun maksudnya adalah inna, sesungguhnya, lillahi, kita itu milik Allah dan kita tuh hambanya Allah, ilaihi rajiun, dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Jangan perhatikan. Kemudian Fudail mengatakan, nek kowe ngerti yen kowe bakal balik sama Allah, maka ketahuilah kau akan dihadapkan kepada Allah dalam kondisi mauquf itu berdiri sendiri di hadapan Allah. Nggak dibantuin siapapun. Suami panjenengan pengacara nggak bisa bantuin. Jenengan akan diberdirikan di depan Allah satu-satu, akan ditanyai tentang seluruh nikmat yang jenengan diterima hari ini, sehatnya jenengan, umur panjenengan, anaknya panjenengan, ditanyai, kau gunakan untuk apa? Fudail melanjutkan, kalau engkau tahu bakal berdiri di hadapan Allah, bakal ditanyai, maka pastikan kau punya jawaban yang baik. Jawaban itu kapan merancangnya, ibu-ibu, bapak-bapak? Jawabannya kapan merancangnya? Hari ini. Dari subuh tadi saya ngapain saja, udah ditulis di kitab. Allah tuh punya Raqibun Atid yang mencatat seluruh aktivitas jenengan. Busri hari ini pagi melakukan ini. Jenengan timbang nanti sampai duhur. Dari subuh sampai duhur, api kali elee oke ndi? Nggih. Duhur sampai asar, cek lagi. Saya ngapain saja duhur sampai asar?
banyak sama buruknya kira-kira kalau ditimbang banyakan mana? Jenengan tahu nggih? Kalau timbangannya oke eleke, jenengan mampir ke neraka dulu, naudzubillah. Yang kita harapkan timbangan baik kita lebih banyak sehingga kita langsung masuk surga, nggak perlu nyentuh neraka. Bapak Ibu semuanya. Nggih? Kita berdoa apa? Allahumma inni as'alukal jannah. Sebagian berdoa Allahumma inni as'aluka jannatul firdaus. Ya Allah, masukkan saya ke surga. Ya Allah, masukkan saya ke surga firdaus. Seorang sahabat meminta kepada Rasulullah untuk mendampingi Rasulullah di surga firdaus. Berarti dia pengen masuk surga firdaus. Dikatakan, bantu aku agar kau masuk surga firdaus dengan bikasrotil sujud, dengan banyak sujud. Nggih, Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian orang ini mengatakan, ya Fudail, waktu saya sempit, sudah 60 tahun, sudah mau bertemu Allah, lantas apa yang harus saya lakukan? Fudail menjawab, mudah. Kata Fudail, berbuatlah baik di sisa umur, maka apa yang lalu dosa-dosa diampuni oleh Allah, yang akan datang pun diampuni. Barang siapa sisa umurnya berbuat baik, maka Allah akan ampuni dosa yang lalu dan akan ampuni dosa yang akan datang. Sebaliknya, jikalau sisa umur digawe elek, maka dia akan disiksa terhadap dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Yang akan datang dia berbuat elek, jelas. Pertanyaannya Bapak Ibu semuanya, kita tahu nggak akhir hidup kita kapan? Tahu nggak ibu-ibu? Kita nggak tahu. Nggih. Padahal rumusnya apa tadi? Siapapun yang akhir hidupnya baik, maka diampuni dosanya. Sayangnya kita nggak tahu akhir kehidupan kita kapan. Penak menek jenengan diberitahu, sok jenengan buset tuh tahun 2030, wah sok APS sesasi sak durunge mati. Gini apa nggih? Masalahnya kita tidak tahu. Maka kisah ini memberikan pelajaran buat kita. Berarti kita tuh harus selalu menganggap ini adalah jam terakhir kita, ini adalah hari terakhir kita, ini minggu terakhir kita, ini bulan terakhir kita. Gini Bang G, pilihannya cuma itu. Dengan kemarin tahu G, ada kejadian kecelakaan di depan puskesmas 1-2 bulan yang lalu kalau nggak keliru G, jojoran, G, mbak-mbak meninggal. Itu hari Kamisnya mau nikah itu kebetulan anak dari jamaah saya lagi sih di sana. Tadi kabari Ustadz itu kemarin itu begini dan begini, undangan sudah disebar, sudah disiapkan. Coba siapa yang pernah menyangka dia keluar dari rumahnya cuma mau beli es teh, ditabrak mobil jenteng kalau keliru gitu, meninggal. Maka jangan perhatikan Pak Ibu semuanya. Rumusnya apa tadi? Siapapun yang akhir masanya berbuat baik, Allah ampuni yang lalu. Masalahnya kita tidak tahu akhir kehidupan kita kapan. Maka pilihan kita hanya satu, anggaplah ini hari terakhir kita, ini jam terakhir kita, sehingga saya akan selalu mengisi jam-jam itu, hari-hari itu dengan kebaikan alias amal soleh. Jangan pikirin betul, kalau dalam 1 jam terakhir kok jenengan kira-kira ditimbang elek, khawatirlah jangan-jangan kemudian Allah ambil kita dalam kondisi su'ul khotimah. Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung kepada akhirnya. Bapak Ibu semuanya, makanya demi Allah yang namanya ngaji itu penting Bapak Ibu semuanya. Jenengan hadir di majelis taklim untuk diingatkan itu pentingnya luar biasa. Nggih. Saya itu Bapak Ibu, Allah takdirkan setelah hijrah, saya dulu pengusaha properti, tukang damel rumah. Tapi kemudian saya hijrah total, memulai dari nol lagi, ngontrak rumah lagi saya itu. Untung istri juga support, ridho. Dari rumah yang bagus pindah ke rumah yang apa adanya, dari yang serba cukup menjadi tidak hanya pas-pasan saja. Alhamdulillah keluarga mendukung, bahkan istri yang mendorong saya. Ini orang hijrah saya terus kapan ya? Yone awet di umur itu. Maka kita bersemangat dengan keadaan ini. Bapak Ibu semuanya, Allah takdirkan saya jadi pendakwah. Saya tak pernah ceritakan ke jenengan, latar belakang saya bukan dari LC, bukan sarjana agama. Saya dari teknik Bapak Ibu semuanya. Saya di teknik kimia UGM belajar tentang
bab teknik. Tapi Allah takdirkan untuk seperti ini. Ketahui Bapak Ibu semuanya. Malam Senin saya di Masjid Ar-Royan, masjidnya Ustadz Wijayanto. Malam Selasa jadi Al-Ma'aris, Mancasan. Malam Rebo di dekat Polsek Kasihan. Rabu pagi di Gunung Sempu. Malam Kamis saya di Bongkotan, daerah dekat jalan Kasongan, betul. Malam Jumat tentatif, kadang-kadang di mana-mana muter. Jumat pagi di Taman Tirto, Jumat siang isi Jumatan, Jumat sore isi ibu-ibu kadang-kadang, Jumat malam di Jojoran, dekat sini. Kemudian Sabtu pagi di Al-Yakin, Masjid Ngentak Al-Yakin, tahu nggih? Masjid yang di Tugu itu. Kemudian malam Minggu tentatif ganti-ganti. Ahad pagi tadi di Al-Fajar. Kemudian hari ini di sini. Saya diberi waktu sampai jam berapa ini, Pak? Sekarang 7.43 sampai 7 berapa, Pak? Secukupnya nggih, bismillah. Karena ini juga penting buat jenengan. Jadi jarang-jarang pun ngajar sini. Masjid-masjid tadi yang saya sebut itu sebagian sudah 9 tahun dengan saya. Itu ngajinya pekanan. Setiap minggu sekali saja merasa kurang. Maka jenengan yang ngajinya belum banyakin, demi Allah, kalau jenengan lakukan itu, berkah kehidupan akan datang kepada panjenengan. Allah berjanji dalam Quran surah Al-A'raf 96, walau ana ahlal qura amanu wa taqalla fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk sebuah negeri, jikalau sebuah keluarga beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan bagi dia berkah dari langit dan dari bumi. Masya Allah. Jadi tugas kita itu bagaimana kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Dan insya Allah juga anak-anak kita akan dirawat oleh Allah. Di tengah zaman yang sekarang ngopeni anak berat itu kan nggak mudah, ibu-ibu, nggak mudah. Jangan punya remaja tiba-tiba berubah sifat, maka kita serahkan kepada Allah. Sering saya katakan kepada istri, ya anak kita itu titipan dari Allah, maka kita serahkan kepada Allah biar diurus oleh Allah. Kita orang tua itu hanya jadi jalan saja. Kita nggak bisa paksakan anak kita jadi ini jadi itu. Kasihan, ada anak sudah dapat nilai 9 ditanyain, koncomu sing itu 10 piro? La ilaha illallah. Kasihan. Wis entuk 9, ibune takone piye? Koncomu sing entuk 10 cah piro? La ilaha illallah. Stres anaknya itu. Harusnya alhamdulillah entuk 9 yo, masya Allah. Entuk 6, alhamdulillah, isi di atasnya 5. Jangan sudah 9,5 isi kondo, lah koncomu sing 10 je. Nanti stres anaknya itu. Tanda kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini coba dengan resapi sungguh-sungguh. Tentu pembelajaran seperti ini saya nggak bisa kasih detail kan jenengan. Tapi saya berharap ini bisa menjadi motivasi pembuka jalan panjenengan untuk banyak berinteraksi dengan agama ini. Jangan lihat, ada seorang mu'alaf baru masuk Islam 6 bulan, ditanya sudah berapa kali tamat Quran, terjemah 3 kali. Jenengan saya tanya, sudah 40 tahun, 30 tahun jadi muslim, sudah berapa kali tamat terjemah Quran? Terjemah berapa kali, ibu-ibu? Jangan-jangan pisan weurung. Bayangin, dzalikal kitab, inilah kitab, la raiba fi, petunjuk, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Nek petunjuknya orang tahu diwaca lah terus kepripun, Bapak Ibu semuanya. Orang non muslim masuk Islam baru 6 bulan sudah tamat 3 kali terjemah Quran. Ditanyai, jenengan tahu nggak atau mana ayat yang paling menarik? Dia berkata, ayat ketika Allah berfirman tidak akan berubah suatu kaum kecuali kaum itu mencoba untuk merubahnya. Jenengan untuk tahu ilmu agama, ambil keberkahan, berubah. Sebagian yang tadinya untuk nonton HP, pakailah untuk belajar agama. Kita bisa belajar tahsin online, kita bisa belajar tafsir online, masya Allah. Tentu bertemu seperti ini penting, likok itu penting. Tetapi untuk membantu di rumah bisa jenengan lewat internet, masya Allah, dimudahkan. Nah, Bapak Ibu semuanya, tadi saya sebutkan di awal bahwa di antara kitab yang dibekalkan kepada wali santri
yang jenengan akan dapat ini insya Allah adalah kitab hadis arba'in. Kitab hadis arba'in itu kitab yang di dalamnya berisi 42 hadis pokok. Saya katakan, nek wong Islam kosing petang peluru orang ngerti kebangetan kemana saja, waktunya untuk apa saja. Saya sebutkan 2 diantaranya hari ini. Tentu saja satu hadis sebenarnya satu kali pertemuan karena ada penjelasannya, tapi saya persingkat untuk jenengan. Pertama, hadis pertama adalah hadis tentang niat. Hadis tentang niat. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Semua amal kita bergantung ke niat kita. Maka dulu ibu-ibu semuanya, bapak semuanya, saya ketika di pondok itu dibilang, nek isoki Senin yo belajar niat, Selasa belajar niat, Rebo belajar niat, ketemu Senin meneh belajar niat. Soal ikhlas. Dipahami ibu-ibu nggih? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu hanya akan mendapatkan sesuai yang diniatkannya. Nggih? Penting nih Bapak Ibu semuanya. Contoh, Rasulullah bersabda, "Man ata firasahu", barang siapa yang datang ke tempat tidurnya, firas tempat tidur. Wa huwa yanwi ayakuma yusolli minal lail, dengan niat. Dengan ibu-ibu, bapak-bapak, tindak sare dengan niat, saya tak tidur supaya saya nanti bangun bisa sholat malam. Niatnya wa huwa yanwi, sementara dia niatnya adalah bisa sholat malam. Wa ghalabahu naumu hatta yusbihu, ternyata orang ini ketakdir ngorok tekan subuh. Tangi boten? Tangi boten? Tangine subuh, berarti boten sholat malam, kata Rasulullah. Kutibalahu manawa, ditulis di kitab jenengan itu, orang ini dapat pahala sholat malam. Paham Bapak Ibu? Ditanyakan ke Rasulullah, ya Rasulullah, lantas ngoroknya itu, tidurnya itu apa? Kata Rasulullah, sodakotan mirobbihi azza wajal. Itu adalah sodakoh dari Rob kita, dari Allah. Mungkin wongnya kesel men, ini ditangi mungkin malah jadi gliyang. Paham ibu-ibu? Goro-goro niate untuk sholat malam, najan nora sholat malam, dia dapat pahala sholat malam. Bayangin ibu-ibu, dahsyat betul itu. Maka pentingnya kita mengatur niat. Niatnya kalau kayak anak dalam rangka karena Allah, memang Allah perintahkan saya untuk ngopeni anak. Mau jadi apapun anak kita, pahalanya yang sudah dapat. Demi Allah, kalau jenengan lakukan itu, jenengan akan tetap tentram, anak jadi apapun. Karena tidak selalu sesuai harapan kita. Gino ibu-ibu, pengen duwe rumah apik, dilalai umah ora apik. Pengen duwe mobil apik, dilalai mobil ora apik. Pengen duwe anak soleh, dilalai anak pecicilan. Tapi karena kita niat karena Allah, insya Allah pada akhirnya akan berakhir baik. Kadang-kadang ujian buat orang tua, kadang-kadang anak-anak pecicilan saya sering melihat. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dapat pahala. Barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia atau urusan wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya ila mahajaru ilaih, terhadap apa yang diinginkannya. Maksudnya kata ibu-ibu, hadis ini menerangkan bahkan ibadah koyo hijrah sing gedemen angelmen. Bayangin hijrah niku meninggalkan semuanya nggih. Abdurrahman bin Auf niku sugih teng Mekah, hijrah istrinya pun ditinggal. Bayangin, ketika mau berangkat istrinya ditahan sama saudaranya. Nek kowe arep hijrah, bojomu ditinggal, seluruh hartamu ditinggal. Saja kalau niatnya cuma urusan dunia, enggak dapat Allah dan Rasulnya. Apalagi ibadah-ibadah yang lain. Maka betapa pentingnya membetulkan niat. Ada orang di sebuah peperangan, ibu-ibu, Rasulullah istirahat, kemudian ada seseorang mengatakan, itu loh orang yang perangnya hari ini paling hebat, sebab dia sudah membunuh musuh banyak banget. Kata Rasulullah, huwa finnar, dia di neraka. Subhanallah, sahabat bingung, piye ceritanya wong wis hebat banget perangnya, musuh dikalahkan banyak, kok masuk neraka? Maka kemudian ketika perang berkecamuk kembali, diikutilah orang ini.
diikuti oleh seorang sahabat. Ternyata orang ini kena luka di sini, luka di sini, luka di sini, lukanya banyak. Dia tidak kuat menahan rasa sakit, kemudian diletakkan pedangnya dan ditusukkan ke dadanya. Mati apa itu? Mati apa itu? Bunuh diri. Konyol, neraka jahanam. Pertanyaan sekarang, kok iso wong ketok apik di mata manusia? Kok iso neraka hati, ibu-ibu? Persoalan hati, niatnya memang bukan karena Allah. Maka siapapun yang niatnya bukan karena Allah, nanti ketika dengan meninggal dunia dibuka oleh Allah. Dibuka. Ketika sakaratul maut, ketika mau meninggal, dibuka oleh Allah aslinya siapa. Bapak Ibu, bayangin, niku jihad Bapak Ibu, ibadah besar saja. Kalau niatnya bukan karena Allah, maka dibuka oleh Allah. Maka pastikan dengan betul niat. Itulah mengapa hadis tentang niat ini diletakkan di nomor 1 di kitab-kitab besar, termasuk kitab hadis Arba'in. Ini penjelasannya sebenarnya luar biasa tentang niat. Apa tuh fungsi niat? Fungsi niat membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Contoh, jenengan pagi-pagi mandi gerujugan. Tahu gerujugan buatan? Mandi seluruh badan. Mandi seluruh badan ya. Itu menjadi mandi ibadah jikalau apa? Niat. Ada bapak-bapak punya kebiasaan pokok aku pendak isuk yo adus ngene iki keramasan. Malamnya berhubungan atau tidak dengan istrinya, tetap biasa pendak isuk keramasan. Kalau orang ini berhubungan dengan istrinya di malam hari kemudian dia mandi keramasan, mandinya itu mengangkat hadas besar jikalau diniat ini pure tok mboten. Padahal mandine podo. Definisi dari mandi besar dalam bahasa syariat adalah sailanul ma ala jamil badani, mengalirnya air ke seluruh badan. Berarti nek gerujukan pun kehitung mandi besar dari yang janjane teknisnya sampun, tapi bermanfaat jika niati. Satu fungsi niat. Fungsi niat yang kedua, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contoh, podo-podo 2 rakaat niku qobliyah subuh ngopo niku subuh bergantung kepada niat. Niku lah gerakannya sami gini apa nggih? Sami boten? Qobliyah subuh dengan subuh sami boten? Sami. Tapi yang membedakan niat di hati. Saya dalam rangka untuk apa? Yang ketiga, fungsi niat. Membedakan ini karena Allah atau karena selain Allah. Sama-sama melakukan aktivitas, ini cari Allah apa cari dunia? Kayak tadi itu, ada yang hijrah karena mengikuti Allah dan Rasulnya, ada yang hijrah karena ngoyak-oyak wong wedo ayu jenenge Ummu Qais. Enten yang hijrah ngoyak-oyak Ummu Qais, pengen nikah kali Ummu Qais. Maka dia hijrahnya dapat seperti yang dia mau, tapi nggak dapat pahala. Fungsi niat. Masya Allah. Manfaat buatan kinten-kinten. Jadi sekarang jangan tahu nggih. Niat itu untuk apa? 3 poin pokok ini dengan pegangi. Yang kedua, ibu-ibu semuanya, ini nanti hadis yang akan menjadi pokok pembelajaran jenengan selanjutnya di dalam agama ini, yaitu hadis Jibril. Ini hadisnya panjang, saya bacakan separuh diantaranya. Kata Rasulullah, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Suatu ketika kami sedang duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedahnya, ternyata Rasulullah walaupun pemimpin nggak sombong, mau duduk-duduk dengan sahabat-sahabatnya, dan adalah kebiasaan sahabat duduk-duduk dengan orang soleh. Penting ya, pastikan ibu-ibu, jenengan kalau umurnya sudah 30 tahun lebih, pastikan teman jenengan teman yang soleh, yaitu teman yang mengingatkan kepada kebaikan. Nek jenengan dielingi kebaikan matur nuwun, jangan mengatakan ala sok suci sampean bubu. Jangan begitu nggih. Kalau dielingi kebaikan, oh matur nuwun. Sebab apa? Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nisa 69. Di akhir ayat dikatakan wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah, mereka itu sebaik-baik teman. Siapa mereka? Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasuhada, wasolihin. Orang-orang soleh. Nggih. Maka pastikan ibu-ibu, kalau jenengan punya teman kok ngajak ngegibah terus,
tinggalin, pisah sementara, sebab jenengan sedang diajak makan bangke saudara panjenengan yang sudah meninggal. Purun boten? Ghibah itu seperti makan bangke saudara yang sudah meninggal. Kok begitu? Iya, bangke itu kan nggak bisa ngomong ya. Jenazah itu sakit ngomong boten? Diciwit, balas boten? Jenazah dipukul, tangi boten? Seperti itulah orang menghibah. Hibah artinya menceritakan keburukan orang lain yang orang lain nggak di situ, nggak bisa bela diri. Busri kayak loh, wongnya adoh, kan nggak bisa bela diri. Gini apa gitu? Itu seperti mayit maksudnya. Maka hati-hati, dosanya besar sekali itu. Jangan bisa bangkrut. Nah di dalam hadis ini dikatakan, suatu ketika para sahabat bersama Nabi Muhammad SAW, ittala alaina rajulun syadidul bayadi siyab wa syadidus sawadus sa'ar. Tiba-tiba datang kepada kami seseorang yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. La yuro alai asharus safar. Enggak terlihat di orang itu dari bepergian jauh. Wala ya'rifu min ahad. Tapi kami semua yang hadir enggak ada yang kenal satupun. Bapak Ibu semuanya, orang zaman dulu nek bepergian itu mesti kumal, gini apa nggih? Onake onta kena debu. Lah iki ku wong ketoke kami semua enggak kenal. Tapi kok putih men klambine, rambutnya yo rapih men, sopo to iki, begitu. Nanti kita tahu bahwa ini adalah Jibril alaihissalam yang sedang menyamar jadi manusia. Nah, ibu-ibu semuanya, saya bacakan poinnya. Orang ini kemudian mendekat ke Rasulullah, kemudian bertanya, ya Muhammad. Semakin kaget para sahabat, loh, wani-wani ini kondo Muhammad, kami semua nggak ada yang manggil Muhammad. Baginya ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Iki kok anyar, kok wani-wani ini kondo ya Muhammad. Ahbirni anil Islam, terangkan kepadaku tentang Islam. Bapak Ibu semuanya, inilah dalil tentang rukun Islam. Kata Rasulullah, al-Islamu, Islam itu adalah antashhada ala ilaha illallah wa ana Muhammad Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasumu Ramadan wa tahujal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu 5. Apa itu tadi? Rukun Islam. Maka pembelajaran agama ini berputar-putar berangkat dari ini. 5 ini jenengan pelajari sampai ngelotok. Tentang syahadat, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, ngotok. Ini semua bab tentang fisik. Asyhadu alla ilaha illallah ngagem mulut, sholat pakai gerakan badan, zakat dengan harta, puasa dengan badan, haji harta plus badan. Kemudian orang ini menyebutkan lagi, ya Muhammad, ahbirni anil iman, terangkan kepadaku tentang iman. Rasulullah menyebut al-iman antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa itu? Rukun iman. Bapak Ibu semuanya, jadi perhatikan, rukun iman terkait dengan hati, percaya kepada Allah, kepada malaikat dan seterusnya. Itu persoalan hati. Maka ibadah selalu 2, hadir hatinya, hadir fisiknya. Sholat jenengan gerak hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ditanyakan tentang ahbirni anil ihsan. Ini penutupnya ibu-ibu semuanya. Kata malaikat Jibril dikatakan, terangkan kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah menyebut, anta budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Jikalau engkau melihat Allah, tidak melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kita. Bapak Ibu semuanya, kalau jenengan punya anak kok empun ngerti ihsan, jenengan tenang. Sebab anak ini merasa selalu diawasi oleh Allah. Jenengan hadir sebagai pekerja, ada CCTV di ruangan, boten wani warna-warna gini apa nggih? Ndak bose ngerti. Enten CCTV. Nggih, ketahuilah Allah punya CCTV terbaik, yaitu apa? Raqibun atid, yang mencatat terus. Inilah ihsan, jenengan selalu merasa dilihat oleh Allah, sehingga baik jenengan sendirian maupun berbanyakan jenengan tetap berbuat baik, bersikap baik. Nah itu Bapak Ibu yang kita kasih pagi ini, tentu terlalu sedikit yang bisa kita bahas karena memang
ngaji itu terlalu banyak ilmu yang harus kita bahas. Tapi mudah-mudahan yang sedikit-sedikit ini bisa menjadi poin-poin yang bisa jangan pegangi. Nanti kalau ada waktu lagi kita bahas hadis nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai 42. Mudah-mudahan dengan itu dengan mendapatkan basic agama yang baik. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku tidak akan tempat yang pernah terhormat teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kula aturaken sangat nuwun saking Bapak Wahid ingkang kula maringaken tausiah dan punika kathah ingkang panjenengan sedaya kula pedhet ing disaripun lan mugi-mugi panjenengan Bapak Ustaz Bapak Wahid pikantuk dipun ajaran saking Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, menjelang acara yang selanjutnya yaitu sambutan